Yang ke-12, jatuhnya istri ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang padahal dia bermaksud kebaikan. Seperti berpuasa sunnah tanpa seizin suami atau mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya tanpa seizin suami. Rasulullah SAW bersabda, "La yahilu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahid illa biiznihi wa la ta'dzan fi baiti illa biiznihi." Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya lagi di rumah kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh dia mengizinkan orang lain masuk di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ini dalil tentang agungnya hak suami. Sampai-sampai seorang istri kalau mau puasa saja harus minta izin sama suaminya. Kenapa? Karena bisa jadi suaminya ingin menggauli istrinya, dia merasa sulit tatkala dia tahu istrinya puasa, padahal dia kepingin. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi menjelaskan, jika seorang laki kemudian melihat wanita, ya, kata Nabi, "Innal mar'ata aqbalat ala surati syaitan wa adbarat ala surati syaitan. Fa idza ra'a ahadukum," kata Nabi, wanita datang dalam bentuk syaitan, dilihat dari belakang juga dalam bentuk syaitan, artinya dihiasi oleh syaitan sehingga terlihat begitu indah, begitu menarik, bisa mengobarkan syahwat. Jika salah seorang melihat wanita yang seperti itu, maka hendaknya dia pulang ke rumahnya. Datangilah istrinya, karena itu bisa menolak apa hasrat yang ada di hatinya. Oleh karenanya disunahkan seorang lagi kalau melihat wanita kemudian tergerak syahwatnya segera pulang. Segera pulang ya. Kita lagi di kantor tahu-tahu tergerak syahwat, pulang ke rumah. Minta izin dulu sama bos ya. Sunnahnya demikian, agar kita tidak berkepanjangan pemikiran yang macam-macam, segera salurkan syahwat sesuai dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangkan bagaimana seorang suami kerja dari pagi sampai sore. Lihat perempuan yang indah-indah. Begitu pulang dia kepingin sama istrinya, istrinya bilang, "Mas, saya lagi sibuk. Saya lagi enggak hasrat. Saya lagi ini, saya lagi anu." "Mas, kenapa sih, Mas?" Kenapa dari pagi sampai sore saya sudah gelisah. Sampai sini tanya kenapa. Jadi sampai begitu pentingnya hak ini, sampai seorang istri saja kalau mau puasa harus minta izin apa? Suaminya. Tentunya suaminya enggak enak begitu dia berhasrat, dia mau dekati istrinya, "Maaf Mas, saya puasa." Oh, dia enggak enak mau suruh buka ya. Tapi kalau dia suruh buka harus buka. Tetapi seorang wanita puasa tanpa izin sudah salah dia. Harus minta izin dulu. "Mas, besok saya mau puasa, Mas. Boleh enggak?" Kalau boleh sudah, suaminya jangan ganggu kalau sudah siang hari. Tapi kalau suaminya pun dia sudah minta izin, suaminya pingin, mending dia batalkan apa? Puasanya. Ya. Dari sini kita tahu ibu-ibu bahwasanya melayani suami itu pahalanya besar. Bayangkan meninggalkan puasa demi melayani apa? Suami. Jadi ibu-ibu ya jangan sepelekan masalah ini. Jadi kalau suami kepingin, kalau bisa segera dilayani ya. Ibu-ibu jangan berpikir, suami saya ini macam-macam. Sudah tadi pagi, masa besok lagi. Suami lain dengan perempuan, ibu-ibu. Suami itu, laki-laki itu lain dengan wanita. Ya. Laki-laki itu lain dengan wanita. Hasrat mereka cepat, ya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, ya. Kemudian tidak boleh bagi seorang wanita memasukkan seorang di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Kenapa? Karena rumah itu rumah suami. Siapapun yang mau masuk ke rumah, bertamu, apalagi sampai nginap, harus dengan izin suaminya. Bahkan kata para ulama, tidak boleh meskipun iparnya, enggak boleh. Kakak suaminya, kakak istrinya, kakak istri, seorang wanita punya kakak, mau nginap di rumahnya, enggak boleh. Harus minta izin sama suaminya. "Mas, kakak saya mau nginap." Jangan bilang, "Kakak saya mau nginap saja minta izin." Itu enggak boleh seperti itu. Ikut syariat, ini rumah yang bangun suami. Ini rumah suami. Ada aturan dalam Islam. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang laki mukmin, bagi wanita mukminah kalau Allah sudah kasih aturan, Nabi sudah kasih aturan, dia punya aturan yang lain. Enggak boleh. Jadi di antara bentuk penghormatan seorang istri kepada suami. Dan itu suami suka seperti itu, istrinya taat sama dia, istrinya hormat sama dia. Kalau ada yang masuk ke rumahnya, dia minta izin. Kerabatnya saja harus minta izin, apalagi ada ibu-ibu mau bertamu. Ada ibu bertamu, minta izin, "Mas, ada tamu, gimana Mas?" Suaminya bilang, "Silakan, bukakan pintu." Kalau suaminya bilang enggak boleh, itu perempuan itu mulutnya ember, jangan terima dia. Misalnya. Cari yang mulutnya gayung, jangan yang ember ya misalnya.
Sudah. Itu hak suami, itu rumah milik apa? Milik suami. Saya katakan jangankan teman, kerabat saja kalau suami tidak izinkan, tidak boleh kita terima. Tidak boleh kita terima. Dan ini hak suami. Bahkan ini juga Nabi sebutkan tatkala haji wada hak ini. Jangan kalian menerima tamu kecuali dengan izin suami-suami kalian. Tidak boleh masuk rumah kecuali izin suami kalian.